warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Umi Nini Gawat dalam Sirah Nabawiyah Kisah Rasulullah SAW bagian yang ke-10. Halo saudara-saudaraku semua, anak-anakku, cucu-cucuku, sahabat-sahabatku semua, dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan membaca dan mendengarkan bacaan kisah Rasulullah, insya Allah akan menambah keimanan kita untuk mencintai Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Kita mulai dengan bacaan hari ini bab yang ke-10. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu tentang masalah kelahiran Muhammad SAW. Pada hari Senin pagi tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun yang sama dengan penyerbuan Abrahah tahun gajah, Aminah melahirkan seorang bayi laki-laki yang saat itu bertepatan dengan bulan Agustus tahun 570 Masehi. Sebagian pendapat mengatakan bahwa Aminah melahirkan tanggal 20 atau 21 April 571 Masehi. Aminah mengutus seseorang sambil berkata, "Pergilah kepada Abdul Muthalib dan katakanlah sesungguhnya telah lahir bayi untukmu. Oleh karena itu datang dan lihatlah." Abdul Muthalib bergegas datang. Ketika mengambil bayi itu dari pelukan Aminah, dadanya bergemuruh, dipenuhi rasa sayang. "Kehadiranmu mengingatkan aku kepada ayahmu. Sungguh di hatiku ini dirimu hadir sebagai pengganti Abdullah." Dengan penuh rasa syukur, orang tua itu menggendong cucunya bertawaf mengelilingi Ka'bah. Kali ini tidak kepada berhala, namun kepada Allah. Abdul Muthalib berdoa dan bersyukur. "Aku memberimu nama Muhammad," kata Abdul Muthalib. Muhammad berarti terpuji, sebuah nama yang tidak umum untuk di kalangan masyarakat Mekah, masyarakat Arab, tetapi cukup dikenal. Kemudian ia memerintahkan orang untuk menyembelih unta dan mengundang makan masyarakat Quraisy. Masyarakat pada bertanya pada Abdul Muthalib, "Siapa nama putra Abdullah itu, cucumu itu?" Tanya masyarakat Quraisy. Dia aku beri nama Muhammad." "Loh, mengapa tidak engkau beri nama dengan nama nenek moyang kita?" "Kuinginkan ia menjadi orang yang terpuji bagi Tuhan yang di langit dan bagi hamba-hambanya yang ada di bumi ini," kata Abdul Muthalib. Jawab Abdul Muthalib. Ketika Aminah, jadi ada cahaya waktu Aminah, cahaya Aminah di sini kita membahas ya. Ketika Aminah mengandung Nabi Muhammad SAW, ia melihat seberkas cahaya sinar keluar dari perutnya, dan dengan sinar tersebut ia melihat istana-istana Busra di Syam. Saat itu di kalangan bangsawan Arab sudah berlaku tradisi yang baik, yaitu mereka mencari wanita-wanita desa yang bisa menyusui anak-anaknya. Jadi ibu-ibu, wanita-wanita Arab apabila mempunyai anak, dia mencari wanita-wanita desa yang bisa menyusui putra-putranya. Ya, anak-anak itu disusukan di pedalaman. Tujuannya apa? Agar terhindar dari penyakit,
memiliki tubuh yang kuat, dan agar dapat belajar bahasa Arab yang murni di daerah pedesaan. Tujuannya itu. Tidak lama kemudian di Mekah datanglah serombongan wanita dari kabilah Bani Sa'ad mencari bayi untuk disusui. Di antara mereka ada seorang ibu bernama Halimah binti Abu Zu'aib. Halimah berkata pada suaminya, "Tahun ini sungguh tahun kering. Tidak ada tersisa sedikit pun hasil panen di kampung halaman kita. Lihat, unta tua kita sudah tidak menghasilkan susu lagi. Sehingga anak-anak kita menangis pada malam hari karena kelaparan. Semoga kita bisa mendapat bayi seorang bangsawan kaya yang dapat memberi kita upah yang banyak, sehingga kita bisa menanggulangi kesengsaraan ini," jawab suaminya. Namun harapan mereka tidak terkabul. Hampir semua bayi bangsawan kaya yang ada di kota Mekah Arab sudah diambil oleh teman-temannya. Nah, serombongan teman-teman itu tadi semua mendapatkan bayi-bayi bangsawan. Hanya Halimah yang tidak mendapatkan. Akhirnya Halimah mendatangi karena ini nama Muhammad, kata Aminah ya. Halimah mendatangi ke Ibu Aminah untuk menyusui anaknya. Namun Aminah bilang, "Ini namanya Muhammad. Dia adalah anak yatim dan dia tinggal bersama aku dan kakeknya yang merawatnya." Halimah dan suaminya yang bernama Al-Harits, nama suami Halimah Al-Harits, kalau anak putra Abdul Muthalib Harits. Tadi Al-Harits bin Abdul Uzza saling berpandangan. Mereka enggan menerima Muhammad untuk dibawa pulang ke negara desa Sa'ad menyusui. Dia enggan karena hanya seorang anak yatim yang tidak ada ayah, sehingga tidak bisa membayar mahal. Pasangan tersebut menggeleng dan pergi mencari bayi lain. Aminah memandangi bayi dalam dekapannya dengan sendu. Setiap wanita Bani Sa'ad yang mendapat tawaran untuk menyusui Muhammad selalu menolaknya karena beliau ini yatim, bayi ini yatim. Dengan sendu Aminah berdoa. Nah, sebelum kedatangan para wanita Bani Sa'ad, Muhammad disusui sementara oleh seseorang bernama Thuwaibah, budak perempuan Abu Lahab. Hanya beberapa saat saja, beberapa hari Muhammad disusui karena belum mendapatkan ibu-ibu dari desa Sa'ad tadi. Akan tetapi di kemudian hari, di sepanjang hidupnya, Muhammad selalu berlaku baik kepada Thuwaibah yang hanya menyusui beberapa hari tadi. Demikian untuk kisah Rasulullah hari ini, bagian yang 10. Bisa bertemu kembali besok. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Bila ada tutur kata yang keliru, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.